What's up guys, balik lagi di channel Akul atau singkatan dari Anak Kuliah. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget guys, yaitu adalah Bapak Rahmat Kaimuddin. Ya, Bapak Rahmat Kaimuddin itu adalah dulu kuliah di MIT dan S2-nya di Stanford. Betul ya Pak ya? Betul. Ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Rahmat Kaimuddin dan tentang kuliah, gimana sih caranya kuliah di Amerika. Pengalaman Pak Rahmat dulu pernah kuliah di MIT dan Stanford. Saya juga termasuk salah satu fan dari Stanford Pak, saya sampai pakai jaketnya. Jadi saya dari dulu pengen kuliah di sana. Jadi saya juga penasaran juga pengalaman bisa nanya-nanya kepada orang yang udah kuliah di sana. Dulu Bapak waktu ke MIT dulu itu termasuk salah satu yang pertama ya Pak dari Indonesia yang bisa kuliah di MIT. Jadi kalau cerita orang Indonesia banyak, tapi biasanya saya itu dulu sekolahnya di ini, SMA-nya tuh di luar ya. Jadi ada yang di Singapura, ada yang di Amerika. Nah, at least yang angkatan-angkatan yang di atas saya yang saya ketemu itu memang pada sekolahnya di situ. Jadi katanya sih waktu itu saya yang S1 pertama yang lulusan SMA dari Indonesia gitu. I see. Jadi tadi kan kita udah bilang nanya ke Bapak ya Pak, bahwa ada yang bilang bahwa Bapak termasuk salah satu orang Indonesia yang pertama yang bisa kuliah di MIT. Nah kan kita kan kayak penasaran gitu kan Pak, gimana sih kok bisa kuliah di MIT dan terutama Stanford, karena termasuk kita temanya kali ini Stanford, tapi kita juga pengen nyinggung MIT sedikit. Pertanyaan kita ke seksi pertanyaan pertama nih Pak. Jadi seksi pertama adalah bagaimana bisa kuliah di Amerika. Pertanyaan pertama adalah bagaimana caranya bisa kuliah ke Amerika Pak? Apa saja yang dulu Bapak persiapkan dari SMA kok bisa tiba-tiba ada di MIT gitu Pak? Bisa keterima di MIT, termasuk salah satu yang pioneer dari Indonesia Pak. Oke, mungkin jadi pertama ya, ini ada mix. Jadi memang kalau di Amerika itu, kuliah di Amerika itu persiapannya agak berbeda dengan kuliah di Indonesia. Jadi kalau di Amerika itu kita daftar pada saat sebelum lulus ya. Ya Pak. Jadi waktu itu saya sendiri sebenarnya malah belum ada rencana untuk sekolah di Amerika pada saat saya kelas 3 SMA gitu. Jadi ya tadinya ada rencana sekolah di Indonesia. Jadi kelas 3 saya seperti biasa, seperti teman-teman semua, nggak ada persiapan gitu. Nah, tapi kebetulan waktu itu pada saat di akhir-akhir saya SMA, saya ada dapat kesempatan diberi challenge ya. Jadi karena waktu itu saya ada ikut mewakili Indonesia dalam salah satu lomba ini sains ya, olimpiade gitu internasional. Kemudian saya diberikan challenge kalau bisa sekolah di Amerika, keterima di tempat yang bagus, nanti saya dikasih beasiswa gitu. Jadinya saya jadi kepikiran gitu ya, Nah, tapi untuk kuliah ke Amerika sebenarnya pertama ya adalah memang seperti biasa adalah niat ya. Niatnya kalau memang mau sekolah ke Amerika, karena sistemnya di Amerika itu kita daftar per universitas. Jadi bukan ada satu tes kayak UMPTN ya zaman saya, kita daftar satu tes nasional, terus kita daftar kampusnya bisa banyak. Di sana setiap sekolah itu harus didaftar gitu. Jadi tentunya persiapannya niatnya itu harus ditetapkan. Kemudian harus juga kita pilih mau kemana ya. Dan setelah itu baru kita mulai lihat-lihat persyaratan dari setiap universitas itu seperti apa. Banyak samanya tapi juga ada beda-bedanya ya. Nah, kebetulan mereka itu biasanya persiapannya dari mungkin bulan-bulan ya inilah mungkin September, Oktober itu mulai sudah sibuk ya. Jadi kalau misalnya
mau ke Amerika nih, anak yang sekarang naik kelas 3 itu harus sudah mulai persiapan. Harus mulai planning ya, mau kemana, harus lihat persyaratannya. Nah, biasanya sih ada tes juga standar yang diambil ya, yang mirip-mirip itu biasanya harus tes bahasa Inggris, TOEFL ya. Kemudian ada beberapa tes standar yang harus dilakukan, namanya SAT. SAT. Ya, SAT itu ada beberapa jenis, ada yang general test, itu harus diambil. Kemudian ada yang subject test, itu juga biasanya tiap kampus meminta 2 atau 3 subjek. Terus biasanya juga harus submit essay, ya, itu berbeda-beda dengan tiap universitas. Jadi habis itu ada juga yang mensyaratkan interview. Nah, memang caranya pertama ya, untuk bisa kuliah ke Amerika punya niat, punya preparation, dan yang paling penting daftar. Kalau nggak daftar nggak bisa diterima. Betul. Ini yang saya selalu tekankan di setiap saya nanya ke orang yang dari sana, dan yang saya lihat mereka selalu daftar dulu. Jadi kan banyak kalau orang terlalu khawatir gitu kan Pak ya. Dia khawatir dengan apakah mereka cukup pintar, apakah mereka nilainya itu bisa diterima. Tapi yang paling utama memang seperti yang Bapak bilang, bahwa kita harus daftar dulu, punya niat dulu. Kita udah punya niat, udah punya semangat, daftar, dan kita jangan lupa persiapan. Gitu ya Pak, kira-kira? Betul sekali. Iya Pak. Kalau untuk S2-nya itu gimana ya Pak? Ya, S2 itu memang agak beda-beda ya, atau intinya ya, graduate school ya. Kalau misalnya kita ke graduate school, ada S2, ada S3 ya. Sebenarnya ya, tergantung bidang apa gitu. Saya kebetulan ambil S2 Master of Business Administration atau MBA di Stanford. Ada juga sih teman-teman saya juga yang ngambil S3 gitu. Kalau ngambil S3 biasanya dari S1 ada yang bisa langsung S3. Ada yang kayak gitu juga ya Pak ya? Ya, bisa. Jadi kalau di Amerika itu biasanya nggak wajib harus S2 untuk ambil S3. Tapi banyak sekali program ambil adalah dari undergrad gitu ya. Nanti pada saat dalam program S3 tersebut bisa dipotong sedikit untuk dapat gelar master gitu jika menginginkan gitu ya. Ini beda-beda. Jadi bisa ada yang langsung juga ya Pak ya, untuk langsung ke S3? Ya, nah mungkin sedikit saya tambahin juga. Iya boleh Pak. Kadang-kadang begini, kalau graduate school itu rata-rata graduate school itu kalau di Amerika ya, itu orang langsung dari S1 langsung misalnya S2 atau S3 ya, untuk beberapa hal. Kalau kita mau mengambil jalur akademik, jadi misalnya mau jadi lawyer, ngambil JD itu biasanya langsung habis lulus S1 ngambil JD. Atau begitu juga mau jadi dokter, medical school itu bukannya nggak bisa, tapi banyak yang begitu lulus S1 langsung ambil MD gitu. Apalagi kalau mau juga ngambil PhD di berbagai bidang, sains atau engineering, itu juga lulus S1 bisa langsung. Nah, kalau MBA ini sedikit berbeda ya biasanya untuk di Amerika ya. Karena MBA ini professional qualification, banyak sekali dari sekolah-sekolah itu bukan mensyaratkan ya, tapi prefer ya, punya preferensi untuk orang-orang yang punya pengalaman kerja. Jadi kalau di Stanford sendiri itu ininya ya, kayak modusnya ya, atau orang yang paling banyak atau mediannya juga mungkin, median orang yang kerja di kalau nggak salah sekitar 4-5 tahun lah. Jadi diharapkan sudah pernah bekerja, punya karir, terus melihat ingin menambah kualifikasi, udah jelas cita-citanya mungkin seperti apa gitu, itu biasanya. Ada nggak yang keterima di MBA sebelum langsung dari S1? Ada, tapi jarang banget gitu. Jarang banget. I see, Pak. Jadi mereka mungkin lihat pengalaman kita ya, setelah kita lulus S1, kita punya pengalaman, dan baru kita bisa, banyak yang begitu ya Pak ya, langsung S2. Jadi nggak bisa langsung lah intinya.
Ya bisa, tapi harus bisa membuktikan bahwa mereka punya pengalaman gitu ya, baik itu organisasi atau mungkin part time sambil jalan, itu kira-kira setaraf lah dengan teman-temannya yang sudah pernah kerja secara profesional. Gitu. I see. Kalau dulu Bapak dari S1 ke S2 itu Bapak ada pengalaman dulu ya Pak ya berarti? Ya, saya dulu lulus S1, saya kerja dulu di Amerika sebagai engineer. Saya dulu lulus S1 engineering, ya. Yeah. Kemudian saya balik ke Indonesia kerja di perusahaan manajemen konsultan, hampir 4 tahun lah. Jadi waktu itu saya masuk MBA itu kira-kira 5 tahun setelah saya lulus S1. Jadi ada waktu 5 tahun ya Pak ya. Dan di situ pada saat setelah 5 tahun kerja itu untuk masuk ke Stanford itu kira-kira mereka minta apa aja ya Pak ya? Ya, kalau untuk MBA ya ini juga sebenarnya prosedurnya lumayan standar ya. Jadi biasanya mereka itu akan jadi ada kualifikasinya ya, dia akan bilang gitu. Intinya mereka cari 3 kualitas ya. Intellectual vitality, leadership potential, dan personal qualities gitu. Nah, intellectual vitality, leadership potential, dan personal qualities and contribution ya intinya. Jadi ya kenapa ya, kan tentunya intellectual vitality penting supaya mereka kita yang masuk bisa ngikutin pelajarannya. Leadership potentials, karena MBA ini mungkin adalah program profesional mempersiapkan leader-leader baik itu di dunia bisnis maupun non-profit atau pemerintahan ya, sekolah manajemen. Jadi ya tentunya kita diharapkan untuk punya kemampuan atau potensi kepemimpinan ya. Kalau di Stanford Graduate School of Business motonya itu adalah change lives, change organization, change the world. Gitu. Jadi kalau change mau life, change organization, change the world ya Pak ya. Jadi ya, change mengubah hidup, mengubah organisasi dan mengubah dunia. Ya. Nah untuk itu tentunya kita diharapkan bisa menjadi leader-leader ya ke depan. Dan tentunya leadership itu tanpa personal qualities, tanpa niat untuk berbagi gitu atau berkontribusi, ini juga menjadi tantangan ya, karena tentunya diperlukan leader-leader yang beretika dan sebagainya. Nah itu 3 hal yang dicari. Nah cara mencarinya seperti apa gitu?